Hambatan pengembangan diri itu adalah pemalas ya, pemalu, penakut, kemudian senangnya happy-happy aja, pengeluh, tidak mau belajar, tidak mau beradaptasi, dan suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian juga tidak skala prioritas, suka melalaikan waktu, dan senang berleha-leha aja gitu ya. Misalnya kecanduan apa, kecanduan game online, kemudian kecanduan apa, main HP terus, Facebook, main apa, itu juga termasuk hambatan-hambatan pengembangan diri. Jadi dia tidak bisa membuat skala prioritas hidupnya gitu. Dan orang begini juga dia tidak memikirkan masa depannya gitu. Dia hanya merasa bertahan nyaman di saat ini gitu. Nah, mungkin dia juga tidak nyaman, tapi dia menikmati aja ketidaknyamanannya gitu. Dan orang kayak gini jelas tidak produktif gitu. Dan akhirnya apa? Muncul mental block gitu. Dia minder tapi dia tinggi hati. Dia sok tahu tapi dia tidak mau cari tahu gitu. Dia sok pinter tapi dia tidak mau belajar. Nah, inilah orang-orang yang bermental block gitu. Akhirnya baperan, baperan, cepat tersinggung, cepat marah gitu. Nah, orang kayak gini biasanya orang-orang yang tinggi hati gitu. Ya, dia mampu berteori tapi dia tidak mampu melakukan. Jadi hidupnya tuh ya kayak gitu, tidak berkembang, pribadinya tidak berkembang gitu. Nah, bertahun-tahun cuman begitu aja. Akhirnya apa? Pada saat udah mau berkeluarga, masih nggak punya kerjaan yang pasti, ya. Jadinya hidupnya sia-sia, ya. Waktunya terbuang begitu saja gitu. Dan dia tidak bisa melakukan apapun gitu. Dan sedangkan usia dan hari-hari selalu bertambah gitu. Nah, akhirnya akan bingung sendiri bagaimana menghadapi situasi. Kan nggak mungkin kita selalu ketergantungan dengan orang tua gitu ya. Dan kita memang harus menciptakan kehidupan kita sendiri, harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri gitu. Selamat datang di channel Miswari Korin Center, yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirnya jadilah mental block, punya rasa percaya diri gitu. Kemudian yang selalu merasa semua serba sulit. Jadi pemikiran-pemikiran negatifnya gitu sehingga membuat dia menjadi pribadi yang sulit gitu. Dan orang yang begini dia tidak mau menerima nasihat, masukan-masukan orang lain karena dia sudah menjadi pribadi yang minder, tapi tinggi hati untuk menerima masukan orang lain. Mental block ini dia bertahan di zona nyaman walaupun dia kehilangan energi ya. Dia sensitif dan mudah tersinggung dan dia selalu merasa tegang gitu. Emosinya tak terkendali gitu. Ya itu karena apa ya? Kondisi dia itu membuat dia tuh menjadi orang yang sulit gitu. Walaupun dia punya keahlian ya gitu. Dia sarjana, dia punya kemampuan, tapi kalau mentalnya blok gitu, dia tidak akan mendapat apa-apa gitu. Karena benar-benar hidupnya itu kurang berani berjuang gitu. Dan ada tantangan sedikit dia langsung lemot. Ada masalah sedikit dia langsung menghindar. Dia tidak bisa memikir solusi dari permasalahannya gitu. Jadi dia tuh selalu terbentur sendiri gitu ya. Nah, orang yang begini juga biasanya dia selalu nyaman dengan kehidupan yang dia lakukan saat itu gitu. Misalnya seperti dia tidurnya kesiangan dan banyak main game online aja sehingga apa rasa tanggung jawab terhadap kehidupan dia tuh nggak ada gitu. Karena dia sudah sangat nyaman begitu sehingga dimanapun dia kerja gitu dia akan sulit, dia tidak akan diterima, pasti bermasalah gitu. Dan dia akan menghindar sendiri karena dia tahu apa apa yang dia lakukan itu ya tidak sesuai dengan tuntutan tenaga kerja. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita seharusnya kalau kita bermental block ya kita harus bangkit. Kita harus berusaha melawan semua ketidaknyamanan kita. Kita harus berjuang, berjuang menggapai kehidupan masa depan kita
dan kita harus melakukan perubahan-perubahan gitu. Perubahan yang ke arah positif gitu. Jadi hal-hal yang negatif itu kita tinggalkan ya, karena memang sulit kalau kita tetap bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang negatif ya, kita tidak akan. Nah, orang-orang yang begini ini benar-benar dia tidak bisa melihat ya kesempatan dan peluang yang ada di sekitar dia gitu, karena dia pekok ya, apalagi dia untuk mencari kesempatan dan peluang gitu. Bila Anda yang begini, hendaknya mulai saat ini Anda bangkit ya. Anda mulai berpikir positif, melakukan sesuatu yang positif ya, berani menaklukkan rasa takut ya. Anda juga harus mengenali diri Anda sendiri ya, untuk tingkatkan rasa percaya diri. Ya, beraktivitas, berolahraga, bergaul yang banyak, berkumpul sama teman-teman, ya. Kemudian kendalikan emosi ya. Anda berusaha beradaptasi dengan berbagai perubahan ya. Mengkondisikan diri kita untuk menjadi orang yang aktif, kreatif, produktif dan inovatif gitu ya. Dan kita berusaha melihat peluang-peluang yang kayak mana yang bisa membuat kita produktif gitu ya. Lakukan banyak hal, banyak hal. Kita punya potensi yang sama ya. Kembangkan potensi kita. Jangan diciutin gitu loh. Nah, kemudian tidak tidak selalu mencari alasan. Jadilah pribadi yang pencari solusi ya. Setiap masalah harus yang kita lihat solusinya. Jangan berkecimpung dengan permasalahannya aja. Dan bangkitlah, bangkit. Pikirlah masa depan Anda. Dan percayalah, Anda juga sama dengan yang lain. Anda juga bisa kaya, Anda juga bisa berhasil, Anda juga bisa sukses gitu. Asal Anda berpikir bahwa Anda bisa. Tapi kalau Anda sudah menghambatin, membelenggu diri Anda, mengatakan saya tidak bisa, dan berbagai alasan Anda hadapin, itu benar-benar Anda akan tidak bisa. Dan terjadilah masa depan yang suram, ya. Bagaimanapun Anda butuh anak, Anda butuh keluarga, Anda butuh tanggung jawab terhadap diri Anda dan terhadap keluarga Anda gitu. Ya. Jadi kalau Anda ingin sejahtera, ingin sehat, ya, ingin bahagia, mulailah dari sekarang. Robahlah diri yang tidak produktif, yang pasif, itu harus kita rubah. Ya, harus kita jadikan hidup kita harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membuat diri kita bahagia, hidup kita sejahtera.